Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur di hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih setiamu yang tiada berkesudahan kami boleh rasakan lagi di hari ini. Kami boleh ada dan kami mau melandasi dengan firman-Mu kembali. Kiranya hikmat pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam Lukas 22 ayat 66. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua, bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah mahkamah agama. Bapak Ibu, saudara sekalian, setelah Yesus ditangkap dan dibawa dari Taman Getsemani, Yesus dibawa ke mahkamah agama untuk diadili. Di dalam ayat 59. Mahkamah agama ini juga disebut dengan sebutan Sanhedrin, yang terdiri dari beberapa partai, yakni ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan para tua-tua bangsa Yahudi, yang semuanya berjumlah 71 orang, dengan imam besar sebagai kepalanya atau ketua atau pemimpinnya. Nah, imam besar kepala itu pada waktu itu bernama Kayafas. Sebagai imam besar, dia berhak memutuskan suatu perkara, dan untuk perkara Yesus, imam besar Kayafas telah memutuskan bahwa Yesus bersalah dan harus dibunuh, padahal rencana pembunuhan untuk Yesus sudah dimulai dari rumah Kayafas. Ayat 3. Jadi bisa dibayangkan orang seperti inilah yang menjadi ketua mahkamah agama yang mengadili Yesus. Sudah pasti dan sangat jelas, ia tidak akan mungkin bersikap adil, mencari kebenaran dalam mengadili Yesus. Sudah pasti dia tidak akan mungkin meloloskan Yesus dari kematian. Dan kenyataannya terbukti. Waktu sedang mengadili Yesus, justru mereka sendirilah yang melanggar aturan yang mereka buat. Seperti apa itu? Yang pertama, pengadilan kepada Yesus dilakukan pada malam hari. Padahal menurut aturan yang dibuat mereka sendiri, setiap kasus kriminal harus disidangkan pada pagi atau siang hari. Tetapi mungkin karena mereka khawatir kalau murid-murid Yesus datang dan membawa massa pada pagi hari, maka mereka buru-buru untuk menyidangkan pada malam hari. Ya. Yang kedua, pengadilan Yesus dilakukan pada masa raya Paskah. Padahal mereka punya aturan melarang menyidangkan suatu perkara pada masa Paskah. Namun alih-alih menunggu selesai Paskah, menunggu untuk sidang pagi hari saja mereka tidak mau. Itu artinya mereka bisa melanggar, bisa menabrak aturan yang mereka buat sendiri. Yang ketiga, mereka juga punya aturan apabila sidang memutuskan terdakwa tidak bersalah, maka sidang boleh diselesaikan satu hari saja. Tetapi kalau sidang memutuskan terdakwa bersalah, maka akan diberi selang waktu 1 malam sebelum vonis hukumannya dijatuhkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya ada waktu untuk para hakim atau juri mempertimbangkan. Di sana ada waktu untuk menumbuhkan rasa belas kasihan mereka terhadap terdakwa. Tetapi berbeda untuk perkara Yesus. Peraturan tersebut mereka langgar total, tanpa lagi diberi kesempatan untuk mempertimbangkan dan menumbuhkan rasa belas kasihan dari para hakim dan juri. Imam besar langsung menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Yesus. Wah, ini ironis. Dan yang keempat, mereka juga punya peraturan bahwa saksi palsu harus dihukum mati. Tetapi dalam ayat 59 di sini berkata, bukan saja saksi palsu itu mereka biarkan. Ironisnya, mereka sendirilah yang justru mencari saksi palsu itu. Wah, sungguh luar biasa kejahatan pengadilan seperti ini. Dan yang tidak kalah serunya dan berdosanya, bahwa partai-partai yang tadinya berseberangan, beda ideologi dan beda politik, bahkan ada yang bermusuhan. Tetapi demi untuk supaya hidup mereka tidak kalah dari Yesus, demi supaya Yesus dicampakkan dari muka bumi ini, maka partai-partai tersebut bisa bersatu, bahkan bisa berkoalisi untuk membunuh Yesus. Nah, pertanyaannya bagi kita kira-kira masih relevankah dengan keadaan dunia pengadilan kita masa kini? Apakah pengadilan umum atau pengadilan keagamaan? Khususnya dengan pengadilan di dalam bangsa negara kita. Apa sikap dan respon kita? Ya, jawabannya silahkan kepada Bapak Ibu untuk renungkan di masa raya seperti ini. Tetapi yang pasti, yang pertama,
Jikalau dunia membenci kamu, kata Yesus, ingat dan ketahuilah bahwa aku telah terlebih dahulu dibenci oleh dunia. Karena itu janganlah takut, gentar, dan tawar hatimu. Yohanes 15 ayat 18. Yang kedua, janganlah percaya dan andalkan manusia, apalagi kekuatanmu sendiri. Tetapi andalkanlah Tuhan. Karena di tempat pengadilan dan di tempat keadilan, justru di sanalah terdapat ketidakadilan. Pengkhotbah 3 ayat 16. Dan yang ketiga, jangan kompromi dengan dosa. Jangan menjual kebenaran demi kebebasan dan kenyamananmu. Tetapi setialah dalam kebenaran sekalipun karena itu engkau harus kehilangan nyawamu. Dan ketahuilah, 2 tahun setelah peristiwa Yesus disalib, Kayafas dan Pontius Pilatus dipecat oleh gubernur Syria yang bernama Vitellius, yang akhirnya menjadi kaisar Romawi. Dan karena tidak menerima pemecatan tersebut, akhirnya Kayafas bunuh diri pada tahun 35 Masehi. Sementara Pontius Pilatus mati dengan terus membawa perasaan tertuduh karena bersalah. Ini menunjukkan, sekalipun seketika Kayafas dan Pontius Pilatus kelihatannya menang, kelihatannya berhasil, tetapi akhirnya mereka juga binasa dengan segala kejahatan. Karena itu, mari setialah, setialah. Kita bisa menyanyikan pujian ini. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah, setialah sampai mati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk merenungkan masa-masa sengsara Minggu Prapaskah, bahwa kesetiaan Tuhan juga harus menjadi kesetiaan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini menguatkan dan mendorong kami untuk tetap berani, setia, bahkan tidak gentar menghadapi segala keadaan apapun, bahkan mengancam, bahkan maut menjadi taruhannya. Tolonglah kami yang lemah ini, sehingga kami boleh mengakhiri hidup kami dengan finishing well, dengan berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.